Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berbahagia di dunia, mendapatkan kebahagiaan sejati juga di akhirat. Kita doakan semua orang-orang muslim saudara kita dengan doa yang sama. Mau berbeda pilpresnya, mau berbeda apapun ya, tetap saling mendoakan itu. Kemudian ada beberapa orang berkomentar, saya menanggapi tentang hal yang lagi fenomenal ya akhir-akhir ini, yang mungkin bisa disebut berkaitan dengan pilpres, karena tokoh sentral yang disebut itu adalah yang digadang-gadang sebagai capres, yaitu Pak Anies Baswedan. Lalu saya kira di gambar sebelah itu, kalau nama yang sebenarnya kalian sudah tahu semua, yang paling itu siapa, yang saya kasih nama siapa itu ya siapa orangnya mungkin kalian sudah tahu ya, Pak Aos kalau tidak salah, ada Pak Harto, ada Pak Rocky Gerung, ada Pak Anies Baswedan ya. Tetapi ketika saya kasih pertanyaan di situ adalah karena dari empat atau berapa ini yang saya tampilkan ini, yang memang yang satu ini yang belum ada labelnya gitu. Kalau yang Pak Anies kan Imam Mahdi, kemudian Rasulullah, kemudian ada wali ke-10 ya. Yang satu ini siapa? Kalau dilihat dari proses yang mempartisi atau yang menjadikan ini sebagai apa, kemungkinannya adalah yang satu ini yang Jibrilnya ya. Saya begini menyikapi wacana-wacana atau narasi-narasi seperti ini. Yang pertama, saya ingin ingatkan bahwa jangan terlalu serius kalau menanggapi orang berbicara. Kita gunakan standar wajar berpikir yang paling bawah, bahwa ada kalanya orang berbicara itu ya memang asal aja gitu. Entah dasarnya apa. Tetapi jangan juga kita lalu menyalah-nyalahkan terlalu. Kenapa? Karena bahasa itu banyak sekali cabangnya ya. Sekarang misalnya saya di posisi yang mau pro ya, mau menganggap narasi ini tidak ada yang salah. Yang pertama, misalnya Anies sebagai Imam Mahdi. Kita tahu dalam bahasa itu ada makna secara bahasa, ada makna secara urfi, ada makna secara hakiki. Kita ambil makna secara bahasa, imam itu pemimpin. Anies ya memang sudah seorang pemimpin tuh. Pernah menjadi gubernur, pemimpin. Imam sholat aja imam, apalagi imam Jakarta, imam. Mahdi orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Anies menjadi orang Islam kan sudah mendapatkan petunjuk toh, tidak menjadi penjahat, tidak menjadi orang terkutuk, kan sudah mendapatkan petunjuk. Mahdiyun, imamun mahdiyun, imam yang dapat petunjuk secara bahasa. Tapi kalau secara yang kita kenal Imam Mahdi dalam hadis itu siapa yang dimaksud, entah ini mau dikelompokkan kepada takrif syar'i atau apa, artinya personalnya yang sudah kita tahu siapa Imam Mahdi, ya tentu bukan ya. Tentu bukan. Kenapa? Karena kok ada Imam Mahdi sudah jadi capres segala gitu ya. Ini mana hadisnya? Ini kita bicara Imam Mahdi kalau sudah dikaitkan kepada personality tertentu kan ada basisnya. Sementara ini kan Abaos tidak bicara masalah itu ya. Mungkin secara bahasa ada kemiripan satu. Yang kedua, Rasulullah ini agak menarik sebetulnya. Saya kasih disclaimer kalau bicara etika itu sudah kurang etis. Kenapa? Karena setahu kita panggilan Rasulullah itu adalah panggilan kemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimanapun kalau orang bilang waqala Rasulullah, mesti itu hadis Nabi. Waqala Nabi, bahkan ya kalau kita yang bicara itu mesti hadis Nabi. Apalagi Rasulullah lebih spesifik dari hanya sebatas Nabi. Dan Rasulullah itu kalaupun mau diluaskan dari semua yang ada, ya dari para anbiya itu 25. Ada yang bilang juga 23, Nabi Idris, Nabi Adam tidak masuk Rasul, hanya Nabi, ya silahkan masalah itu ya. Tetapi kalau lagi-lagi secara bahasa, Rasul itu kan utusan Allah ya Allah, orang yang diutus oleh Allah. Ya mungkin Abaos tahu bahwa Allah mengutus Rocky Gerung ya entah untuk apa secara bahasa. Ya kalau menurut saya misalnya itu benar ya bagus, berarti dekat dengan Allah ya. Siapa tahu nanti Rocky Gerung menjadi mu'alaf, menjadi orang Islam, menjadi penyampai dakwah, bergeser posisinya dari umat kalau belum masuk Islam itu namanya umat dakwah menjadi umat ijabah. Lagi pula yang namanya utusan itu, presiden ngutus menteri ya utusan, presiden ngutus wakil ya utusan, presiden ngutus pembantu rumah tangganya suruh beli rokok, ya namanya ini disuruh. Utusan kan suruhan toh ya, walaupun kasusnya nyuruh beli rokok ya, saya diutus presiden atau saya diutus Pak Jokowi beli rokok, ya sah-sah saja lah, silahkan ya, silahkan. Cuma kalau bicara etika sebaiknya jangan ya terlalu tinggi kalau Rasulullah itu ya. Ya ihtiram lah kita, jangan bermain-main di ranah itu.
Apalagi kalau misalnya Soeharto wali ke-10. Ya kalau masalah wali kan prinsipnya yang paling dikenal itu ada ma'rifatul wali as'ab ya. Min ma'rifatillah bahkan sebetulnya itu prinsipnya orang wali ya. Kamu untuk mengenal seorang wali itu lebih sulit daripada untuk mengenal Allah. Artinya tidak gampang kita tahu itu wali atau bukan. Begitu juga kita juga tidak tahu itu tidak wali atau bukan. Tetapi kalau Abah Aos berasa tahu ini wali dan mungkin yang ke-10 ya silahkan. Tidak ada yang dilanggar di situ. Yang melanggar apa? Orang tidak ada nas wali 10 tidak boleh Soeharto atau apa. Gitu ya. Kalau masalah itu bohong atau tidak, itu kan masalah ihtimal ucapannya kemana gitu ya. Kemudian ada lagi yang lebih menarik sebetulnya. Saya menganggap ucapan-ucapan ini dari dua sisi secara balaghah. Yang pertama mungkin tauriyah. Tauriyah itu adalah kita menyampaikan sesuatu yang sebetulnya maksud dari narasi kita itu berbeda dengan yang dipahami oleh orang kebanyakan. Jadi kamu menyampaikan memilih satu diksi kata, di mana makna ini secara umum atau secara normalinya, pada normalnya orang sudah memahami dengan pemahaman tersebut, tapi kamu punya tujuan lain. Misalnya orang taunya kalau Al-Amin itu adalah orang yang dipercaya atau orang yang layak untuk dititipi apapun karena dia terpercaya atau jujur gitu ya. Amanah lah ya Al-Amin ya. Lalu kamu bilang, kamu kalau mau nitip barang titip saja kepada Al-Amin. Orang akan memahaminya Al-Amin itu ya siapapun yang penting terpercaya. Begitu toh? Padahal maksud kamu bukan Al-Amin itu, tapi ada tetangga kamu namanya Al-Amin. Itu sah-sah saja bicara begitu. Ya. Sama dengan misalnya ada yang bilang saya dulu biasa main gundu sama Soeharto. Loh, kamu umur berapa? Ya paling umur 40, 50. Loh, Soeharto sudah wafat, berarti kan tidak mungkin kamu seumuran, bukan Soeharto yang itu. Nah, kan begitu. Ketika kita sebut Soeharto, orang memahaminya presiden, padahal maksudnya bukan. Itu namanya tauriyah. Saya sudah biasa ngopi sama Jokowi dulu. Loh, mungkin kamu orang mana, Jokowi orang mana, kapan ngopinya? Oh, bukan Jokowi yang itu, Jokowi yang lain. Tapi kita sebut Pak Jokowi, Pak Harto, Pak SBY. Orang memahaminya mereka, padahal maksud kita bukan. Itu sah-sah saja dalam bahasa ya. Nah, ya orang iseng bisa aja kan. Atau ya setidaknya kalau mau ditarik kepada bahasa yang lebih masuk akal lah ya. Mungkin itu ucapan-ucapan Abah Aos itu adalah kalimat-kalimat yang secara narasi atau lafdinya itu khobariyah, seolah-olah memberikan informasi, memastikan sebuah hukum. Ini adalah Imam Mahdi, ini adalah Rasulullah, ini adalah wali ke-10. Padahal sebetulnya tujuannya atau maksudnya adalah insya'iyah, yaitu mungkin harapan, mungkin doa, atau mungkin peringatan, atau mungkin perintah. Gitu kan bisa jadi ya. Jadi satu bahasa itu bisa secara bahasa berita, padahal maknanya bukan sebuah berita. Contohnya, mungkin kita tidak tahu setiap saat kita bilang Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara bahasa atau secara redaksi itu kan berita. Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan ya kepada Rasulullah. Itu kan berita karena fi'il madhi. Sholat telah melimpahkan kebaikan, wasallam dan telah melimpahkan keselamatan. Padahal maknanya bukan itu, tapi semoga. Karena itu doa. Jadi kalau kita hanya menceritakan Allah sudah menyampaikan keselamatan kepada Rasul, ya bukan doa jadinya. Kita tidak dapat fadilah bersolawat atau bersolawat itu kan berdoa. Ya, atau mungkin ada yang mengatakan tetap berfadilah bersolawat. Tapi tujuan kita sama dengan kamu bilang Maman rahimahullah. Kok sok tahu sekali kalau Allah merahmati si Maman. Bukan sok tahu, itu doa. Kita sebut orang yang sudah mati wafarahullah, semoga Allah mengampuni. Bahasanya begitu ya. Bukan Allah telah mengampuni, bukan semoga. Bahkan radhiyallahu anhu. Ya memang kita yakin Abu Bakar itu diridhoi oleh Allah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Tapi kamu bilang radhiyallahu anhu itu doa. Secara bahasa seperti informasi, Allah telah meridhoi, tapi secara makna ya doa. Sama dengan Anis itu Imam Mahdi. Maksudnya ya semoga seperti Imam Mahdi. Apa masalahnya? Rocky Gerung Rasulullah, ya semoga ikut dakwahnya Rasulullah. Artinya jadi mualaf. Jangan terlalu pusing ya. Sekarang itu orang bernarasi apa saja. Saya hanya ingin menyampaikan satu cara pandang. Kita tidak terlalu baper, kita tidak terlalu mumet dengan ucapan orang yang memang tidak tahu apa maksudnya. Jadi kita punya filter, kita punya jaringan, kita punya konstruksi berpikir yang matang gitu. Sehingga kalau orang ngomong apapun ya namanya orang ngomong ya. Begitu ya, begitu. Jadi saya sudah utuhkan. Saya tidak membela dan tidak mencela karena apa kepentingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.